Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Memikis, kali ini kita akan bercerita tentang kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodom adalah kota yang terletak di negeri Garjagar yang lebih dikenal dengan nama Al-Madain. Kota ini merupakan kota perbatasan yang menggabungkan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Lokasinya yang strategis menjadikan kota Sodom ini didiami masyarakat dengan karakter dan latar belakang yang sangat kontras bedanya. Tidak aneh bila di sana ditemukan berbagai kebiasaan dan perilaku tidak baik di luar kemanusiaan. Di antaranya adalah kebiasaan merampok, khianat, dan berbagai budaya vandalisme lain, dari hal yang paling kecil seperti beradu kentut tanpa rasa malu sampai tindakan yang mengacau. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya kaum Sodom ini merupakan kaum Nabi Lut alaihi salam. Ibnu Katsir dalam buku Qasas Al-Anbiya menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Haran bin Tareh atau Haran bin Azar. Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang berasal dari daerah pamannya, yaitu Nabi Ibrahim, atas dasar perintah dan izin darinya. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dengan membawa serta Nabi Lut yang keterangannya disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 26, yang artinya, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di tepi-tepi laut mati atau Dead Sea terdapat 5 buah negeri, yaitu Sadum, Amurah, Admah, Sabubim, dan Bala. Kemudian Nabi Lut alaihissalam tinggal di negeri yang paling besar, yakni negeri Sadum. Pada masa itu, mereka yang tinggal di negeri Sadum memiliki akhlak yang buruk, yakni menyukai atau bersyahwat kepada sesama laki-laki. Maka dengan ini Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak mereka dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja sudah berdakwah, menyerukan serta mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, yakni meninggalkan perilaku menyimpang tersebut dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka seakan-akan tuli atas seruan Nabi Lut alaihissalam dan tetap melakukan kemaksiatan yang sangat tercela tersebut. Bahkan jawaban mereka atas seruan Nabi Lut alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Artinya, maka jawaban mereka tidak lain dengan mengatakan, datangkanlah kepada kami, kaum Sodom, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dikisahkan bahwasanya kaum Nabi Lut alaihissalam merupakan kaum pertama kali pencetus serta pelaku penyimpangan seksual di muka bumi ini.
bukan hanya melakukan liwat atau sodomi kepada sesama jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki serta perempuan dengan perempuan, tetapi melainkan mereka juga merampok harta orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan melewati daerah mereka. Bahkan ada pula yang dipaksa untuk melayani nafsu seks mereka hanya untuk memenuhi kepuasan penyimpangan seksual tersebut. Dalam kitab Durul Mantur fi Tafsir Bil Matur karya Imam As-Suyuti yang menukil atas riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengemukakan bahwa asal mulanya perilaku penyimpangan kaum Sodom terjadi saat mereka mengalami musim paceklik. Sebagian mereka mengatakan bahwa penyebab terjadinya paceklik tersebut karena banyaknya orang asing yang berkunjung ke negeri Sadum, sehingga mereka sepakat apabila terdapat orang asing yang berkunjung ke daerah mereka, mereka akan mengumpuli dengan cara sodomi agar orang asing tersebut tidak kembali lagi ke daerah mereka. Namun tidak disangka anjuran yang bersifat tahayul tersebut malah menjadi kebiasaan bagi mereka. Dakwah Nabi Lut alaihissalam tidak membuahkan hasil. Penduduk Sodom malah mengusirnya dari hadapan mereka. Lebih dari itu, mereka menantang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab dan siksa yang sangat pedih bagi mereka. Atas segala peringatan yang telah diberikan Nabi Lut alaihissalam, seluruh ajakan akan bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai perlakuan mereka terhadapnya. Ketika itulah Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong ia dari kaumnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa Nabi Lut alaihissalam dan meresponnya dengan mengirim utusan mulia dari kalangan malaikat. Mereka menyerupai pria tampanan rupawan, lalu mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pula akan masalah dan bencana besar yang akan ditimpakan kepada Nabi Lut alaihissalam. Sebelum menuju kediaman Nabi Lut alaihissalam, para utusan ini pergi terlebih dahulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira. Setelahnya, rombongan malaikat meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung menuju negeri Sodom untuk menghampiri kediaman Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat bertamu saat matahari terbenam, tetapi Nabi Lut alaihissalam khawatir jika tamunya tidak bisa ia jamu dengan baik. Tidak ada yang mengetahui kedatangan tamu itu kecuali anggota keluarga Nabi Lut alaihissalam sendiri. Kemudian keluarlah istri Nabi Lut alaihissalam untuk memberitahu kaumnya itu bahwa di rumahnya ada beberapa lelaki yang ketampanannya belum pernah dilihat siapapun. Mendengar itu, bergegaslah penduduk laki-laki kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut melarang umatnya untuk masuk ke kediamannya, tetapi mereka tetap mendesak dengan berusaha mendobrak pintu rumah. Dari sisi pintu lainnya, Nabi Lut alaihissalam mencegah dan menasehati mereka. Kemudian, sebagaimana surat Hud ayat 81,
Para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu." Ahli tafsir ada yang menerangkan bahwa malaikat Jibril keluar rumah untuk menemui umatnya Nabi Lut alaihissalam dan segera memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, hingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta permanen. Akhirnya mereka pulang dengan meraba dinding sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka akan membalas dendam. Rombongan malaikat yang datang menyampaikan dua perintah kepada Nabi Lut alaihi salam. Memerintahkan beliau dan keluarganya agar pergi meninggalkan kaum dan negeri Sodom itu pada akhir malam atau sekitar waktu subuh. Perintah lainnya supaya orang-orang yang Nabi Lut alaihi salam bawa jangan sampai tertinggal dan menoleh ke belakang. Kemudian dikatakan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk berjalan di belakang keluarga dan pengikutnya agar menjadi pelindung bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini mengecualikan istri dari Nabi Lut alaihissalam agar ia tak dibawa serta ketika meninggalkan negerinya. Sebab ia berada di atas agama mereka dan menjadi mata-mata atas keberadaan tamu-tamu dari Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Surat Tarim ayat 10. Dan tak lama subuh tiba dan matahari terbit, Allah Subhanahu wa taala pun mengirim azabnya kepada kaum Sodom. Menjelang waktu subuh, Nabi Lut alaihissalam mengajak keluarganya keluar dari wilayah tersebut. Melalui surat Hud ayat 82 sampai 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut. Dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zolim." Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat di atas. Sijil adalah batu yang sangat keras dan kuat. Adapun mandhud artinya bertubi-tubi, maksudnya batu yang diturunkan serentak dan susul menyusul dari langit hingga menimpa mereka. Pada setiap batu itu tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodom dengan membalikan bumi di mana mereka pijak hingga hancur lebur. Juga Dia mengirim hujan batu yang terbakar keras dan kuat secara bertubi-tubi kepada umat Nabi Lut alaihi salam itu.
yang mana di setiap batunya terdapat nama orang yang menjadi tujuannya. Ahli tafsir ada yang menjelaskan, malaikat Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan sayapnya. Negeri itu terdiri atas 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Ada yang mengatakan bahwa jumlah penduduknya adalah 400 jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya 400.000 jiwa, tidak termasuk dengan hewan-hewan yang mereka miliki. Penduduk negeri kaum Nabi Lut alaihissalam itu semuanya diangkat tinggi-tinggi ke langit, hingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing milik penduduk. Setelah diangkat tinggi-tinggi, negeri itu pun dibalik hingga bagian atas berada di bawah dan bagian bawah berada di atas. Demikianlah akhir hidup masyarakat kaum Sodom. Kehidupan mereka berakhir tragis karena tidak mau mendengarkan dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tempat tinggal yang mereka huni dan tempati, kini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan berupa laut dengan kadar garam yang sangat tinggi dan pekat, sehingga tidak ditemukan satu makhluk hidup pun di dalamnya. Laut inilah yang dunia kenal sekarang dengan sebutan Laut Mati. Kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaum Sodom banyak ditemukan pada ayat-ayat Al-Quran, sehingga peringatan akan kemaksiatan dan kesesatannya yang mereka lakukan nyata adanya dan benar akan azabnya. Semoga kita terhindarkan dari sifat mementingkan kepuasan agar tidak mendapati akhir hidup yang kelam.